Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Ulas Blora TV. Anda mencari bukti nyata komitmen Blora terhadap budaya dan pariwisata? Simak ulas berita utama kami sebagai berikut. Ya pemirsa, hanya dalam satu kesempatan Blora berhasil menggabungkan pelestarian warisan leluhur dengan promosi destinasi wisata. Ribuan penari secara kolosal sukses mengguncang Blora Culture Festival 2 dengan tarian tayub, tepatnya di Gua Terawang Eco Park yang berprestasi nasional. Perhelatan ini jelas menegaskan satu hal, tayub adalah identitas Blora sekaligus menjadi amunisi pariwisata untuk tembus karisma event Nusantara. Kita akan bahas dampak luar biasa sebagai berikut. Langit Blora seakan bergetar menyambut gelombang kebanggaan budaya. Blora Culture Festival 2 tahun 2025 sukses mengukir sejarah baru dengan menggelar tayub massal kolosal yang memukau, melibatkan ribuan peserta di pelataran legendaris Gua Terawang Eco Park, Kecamatan Todanan pada Sabtu 8 November 2025. Acara ini bukan sekedar pertunjukan seni, melainkan sebuah proklamasi tegas bahwa budaya tayub adalah jantung dan identitas tak terpisahkan dari bumi Jati Blora yang wajib dirawat dan dibanggakan bersama. Perhelatan akbar ini menjadi manifestasi semangat kolaborasi yang diusung oleh pemerintah Kabupaten Blora. Ribuan penari, mulai dari jajaran organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Blora, personel TNI Polri, organisasi wanita, hingga pelajar dari SMA SMK dan SMP MTS se-Eks-Kawedanan Ngawen, tumpah ruah merapatkan barisan. Dalam sambutan Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, SIP MSI, yang dibacakan dengan lantang oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Blora, Agus Puji Mulyono, ditegaskan sebuah pesan krusial. Melalui tayub massal yang masif ini, kita ingin menegaskan bahwa budaya bukan hanya sekedar tontonan sesaat, melainkan adalah identitas dan kebanggaan yang harus kita rawat bersama dengan penuh dedikasi. Tayub adalah cerminan gotong royong dan kehalusan budi masyarakat Blora. Lebih lanjut, Asisten Agus Puji Mulyono menjelaskan bahwa BCF 2 tahun ini mengusung semangat kolaborasi pentahelix, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, dan pemerintah. Ini adalah upaya masif dalam memberikan ruang ekspresi dan kreasi yang luas bagi masyarakat, sekaligus menjadi panggung promosi potensi daerah yang tidak main-main. Keanekaragaman budaya Blora seperti yang kita saksikan di Gua Terawang itu adalah kekuatan monumental dan kebanggaan yang kita miliki bersama. Festival ini adalah bukti nyata, serunya membakar semangat hadirin. Tayub massal hanyalah puncak dari rangkaian Blora Culture Festival yang penuh gemuruh. Sejak pagi, kawasan Gua Terawang telah dipenuhi kegiatan yang memancarkan kekayaan budaya Blora. Mulai dari lomba tari kreasi tingkat SD dan SMP, tantangan Creative Reels Challenge, hingga penampilan musik etnik yang membuai dari suara Nusa, serta gemerlap tari Narakera, semuanya menjadi cerminan kekayaan budaya yang dinamis. Tak hanya ribuan penari tayub yang memadati area, namun atraksi 1000 penari tayub, barongan juga ikut memeriahkan, menyajikan perpaduan seni yang kental, menunjukkan bahwa Blora adalah gudangnya warisan budaya Nusantara yang tak ternilai. Kemeriahan BCF2 ini semakin sempurna dengan kabar luar biasa mengenai lokasinya. Bupati Arif Rohman mengungkapkan bahwa Gua Terawang Eco Park baru saja menorehkan prestasi gemilang, meraih penghargaan Wonderful Theme Park Impact Award 2025 pada ajang bergengsi The First Indonesian Tourism Marketing Week atau ITMW 2025 di Bali pada Oktober lalu. Pengakuan ini bukan isapan jempol semata. Ketua TPPKK Kabupaten Blora, Hajah Ainia Salikah Arif Rohman, dengan bangga
mengumumkan bahwa Gua Terawang Eco Park berhasil mengungguli destinasi raksasa sekelas Ancol dan Lau Park. Capaian ini adalah bukti nyata bahwa dengan pengelolaan yang apik, promosi yang tepat sasaran, dan dukungan penuh dari masyarakat, potensi wisata Blora bisa terus bersinar terang baik di tingkat provinsi maupun di panggung nasional. Semuanya harus bangga, tegas Hajah Ainia Salika Arif Rohman. Istri Budati ini menambahkan bahwa penyelenggaraan event-event budaya seperti BCF2 adalah wujud nyata dari visi misi Uri-Uri atau melestarikan budaya Blora yang sekaligus berperan sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat setempat melalui sinergi berbagai pihak. Mengusung optimisme yang membara, Bupati Blora Arif Rohman berharap besar melalui konsistensi dan inovasi penyelenggaraan Blora Culture Festival, event ini kelak dapat menembus jajaran elit karisma event Nusantara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Jika ini terwujud, Blora akan semakin dikenal luas sebagai kota budaya, kota jati, dan kota yang penuh kreativitas di peta pariwisata Indonesia, ujar asisten Agus Puji Mulyono. Beliau juga mengajak seluruh elemen, pemerintah, komunitas, pelaku usaha, dan seluruh masyarakat Blora untuk terus bahu-membahu menjaga dan melestarikan warisan budaya ini. Mari kita jadikan festival ini bukan sekedar acara tahunan yang berlalu, tetapi sebuah gerakan kebudayaan yang menumbuhkan kebanggaan abadi, mempererat persaudaraan yang kokoh, dan memantapkan identitas Blora di mata dunia. Tutupnya dengan penuh semangat. Suasana mencapai klimaks saat ribuan penari tayub mengenakan aneka kostum yang memukau, merapatkan barisan di hadapan Goa Terawang. Ketika aba-aba tari kerayatan kebanggaan Blora itu dimulai, seluruh penari lantas dengan gemulai dan anggun menari mengikuti iringan musik yang mendayu-dayu. Tak ada sekat, semangat kebersamaan menembus batas formalitas. Bahkan, Ketua DPRD Blora Mustopa, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Blora Agus Puji Mulyono, serta Ketua TPPKK Kabupaten Blora Ainia Salikah Arif Rohman, serta jajaran pimpinan OPD dan unsur Forkopimda Forkopimcam dengan gembira mengalungkan sampur dan turut berjoget tayub bersama. Dipandu oleh seniman tayub senior Blora, Margono dan Murti Sulas, serta sejumlah maskot penari, ribuan peserta mengikuti setiap gerakan tarian dengan penghayatan mendalam, memancarkan aura sukacita dan kebanggaan yang luar biasa. Ada nama penari tayub Murti Sulas. Bagi warga Blora dan atau bahkan Grobogan, akan mengingatkan masa keemasan tayub Blora dengan sejumlah nama penari atau joget, Tini, Tina, Sunik, Parti, dan sederet penari tayub lainnya. Sayang sudah cukup lama tidak ada generasi emas penerus penari tayub, seperti Murti Sulas, Tini, Tina, Sunik, Parti, paket komplit dengan Margono sebagai pangareh, sehingga bisa menjadi daya magnet bagi para pandemen tayub. Membahas soal tayub, tayub adalah merupakan seni tari rakyat yang ada di Blora. Kesenian ini biasa ditampilkan dalam upacara-upacara adat desa, semisal sedekah bumi, hajat keluarga semisal pernikahan dan hitanan, serta agenda-agenda adat lainnya. Seni tayub memiliki makna dan filosofi kehidupan yang mendalam. Menurut asal katanya, tayub berasal dari kira tabasa, atau singkatan yang memiliki makna ditata supaya guyup. Maksudnya, elemen-elemen dalam pagelaran tayub seperti penari dan iringan musik gamelan dikombinasikan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah pertunjukan yang harmonis. Elemen-elemen dalam pagelaran tayub meliputi para penari dan iringan musik. Penari dalam pagelaran tayub biasa disebut joget, sedangkan para pemain musik gamelan dinamakan pangrawit. Para joget ini mengenakan selendang yang dinamakan sampur. Di awal pertunjukan, sampur akan dikalungkan oleh joget kepada salah satu pejabat atau orang terpandang yang hadir dalam pertunjukan. Sampur yang dikalungkan ini merupakan undangan untuk menari bersama para joget. Kebiasaan mengalungkan sampur kepada pejabat atau orang terpandang ini diadopsi menjadi sebuah pepatah Jawa, yaitu ketiban sampur, yang bermakna memperoleh jabatan atau kedudukan. Di Blora, tidak ada pakem atau patokan dalam menari tayub.
Joget dan para penari berimprovisasi menyesuaikan dengan iringan gamelan. Ketiadaan patokan dalam menari ini mencerminkan sifat masyarakat desa di Blora yang sederhana, kekeluargaan, humoris dan spontan. Ya, sekali lagi, tayub adalah seni tari rakyat tradisional yang kaya akan nilai budaya dan sejarah masyarakat Jawa. Kesenian ini berkembang pesat, terutama di Jawa Tengah seperti Pati, Blora, Rembang, dan Jawa Timur. Makna dan filosofi. Nama tayub berasal dari singkatan kata tata, teratur, dan guyub bersatu atau rukun yang mencerminkan filosofi kehidupan yang mendalam mengenai kerukunan dan keteraturan. Awalnya, tayub bersifat ritual, mengandung konsep kesuburan, nilai kerukunan antar warga, dan sering menggunakan minuman keras dalam konsep pertunjukannya. Kesenian ini berakar kuat pada tradisi masyarakat Jawa, berkembang sejak zaman kerajaan dengan pengaruh budaya Hindu, Buddha, dan Islam. Pada mulanya, tayub adalah bagian dari upacara adat atau ritual pertanian, seperti syukuran panen atau memohon keberkahan dan kelancaran hidup. Ia dianggap sebagai simbol syukur atas hasil bumi yang melimpah. Merupakan tarian tradisional yang menggabungkan unsur musik, tari, dan drama. Dibawakan oleh seorang penari wanita yang disebut penari tayub. Gerakannya khas, ekspresif, dan cenderung sensual, dengan fokus pada gerakan tangan, pinggul, dan mata, seringkali menggambarkan ekspresi kegembiraan atau romantisme. Penari mengenakan jari atau kain batik sebagai kostum utama, dipadukan dengan kemben atau blus, serta aksesoris tradisional seperti kembang yang diselipkan di rambut. Musik diiringi oleh gamelan, kendang, gong, rebab, dan lain-lain yang memberikan nuansa hidup dan irama. Pertunjukan juga diisi dengan tembang atau nyanyian tradisional yang liriknya berisi kisah rakyat, legenda, atau cerita kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa pertunjukan, terdapat elemen cerita atau drama yang menyertai tarian, mengangkat tema kehidupan sosial atau percintaan. Tujuan utama saat ini adalah memberikan hiburan pada berbagai acara sosial seperti pernikahan, selamatan, perayaan desa, atau pentas seni budaya, berfungsi sebagai sarana untuk menyatukan masyarakat dalam suasana yang akrab dan harmonis, atau ekspresi kegembiraan bersama. Sebuah tantangan, walaupun sudah jarang dipentaskan dalam konteks ritual keagamaan, tayub masih hidup di kalangan masyarakat. Tantangan utama saat ini adalah kesenian ini bersaing dengan budaya pop dan hiburan modern. Kelompok seni lokal terus berupaya menjaga tradisi ini agar tidak punah. Bahkan ada yang mengemasnya dalam format lebih modern atau menjadikannya hiburan komersial. Tayub merupakan simbol keberagaman budaya Indonesia yang sangat berharga dan patut dihargai serta dilestarikan. Kembali di pagelaran Tayub Massal Kolosal di Gua Trawang Eco Park, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata atau Dinpora Budpar, Iwan Setiarso, menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan masif dari semua pihak, termasuk sponsor, yang menjadikan acara kolosal ini berjalan lancar dan sukses. Tayub Massal di Gua Trawang Eco Park bukan hanya event, namun sebuah monumen hidup yang menegaskan Blora adalah kota budaya yang siap mendunia. Dan inilah penutup ulas berita Blora TV kali ini. Dari Blora, kita saksikan bersama betapa kolosal dan membanggakan. Tayub Massal ini lebih dari sekedar tarian. Ini adalah proklamasi kebanggaan dan komitmen Kabupaten Blora untuk melestarikan warisan leluhur. Mari kita dukung terus Blora Culture Festival menuju panggung karisma event Nusantara. Sampai jumpa di ulas berita berikutnya. Saya Urip Daryanto bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas mohon pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.